Then, use the knife to scoop out some peanut butter. Then, spread it on a slice of bread. And finally, put another slice on top. Oke. Jadi di sini walaupun perintahnya sudah jelas, tapi masih ada beberapa error ya dari perintahnya. That's closer, but I think I'll just get lunch at school. Hey, that reminds me, I'm late. Quick, Moby. First, walk to a seat, then sit down in it. I can't take you anywhere. Here, try this. First, check if the closest seat is occupied. If no, then sit. If yes, then move on to the next seat and repeat. Yup, and we got to another big part of coding, conditional statements. That's when the program looks at an unknown value or variable and does different things depending on what it is. In this case, the variable was whether the seat was empty. Moby looked at one desk, judging its condition as occupied or empty. Based on what he saw, he moved on to the next desk or sat down. In other words, he took inputs and used them to generate outputs. Right, the computers most of us use don't have fancy eye sensors like you do. Instead, they have input devices like keyboards, mice, and touchscreens. The inputs are the things you type and the places you click or tap. And the output is how the computer processes your input. You need a program to what now? Oh, Ms. Lynch, can I get a bathroom pass? Visit us at brainpop.com for more on this topic and hundreds of others. You'll find movies, games, quizzes, and activities. Learn more about the difference BrainPop can make. Kita sebagai pengajar untuk memberi materi kepada anak-anak itu adalah untuk SD, terutama untuk SD dan SMP adalah bagaimana kita menyederhanakan istilah-istilah pemrograman yang cukup rumit menjadi istilah yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, dari video ini juga kita bisa menunjukkan kayak seperti contohnya bagaimana dalam mengecek apakah bangku itu kosong apa enggak, kita bisa loh memakai konsep dalam programming yaitu if statements. Dan juga ada variables, ada looping untuk mengulang suatu proses dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh ya, di BrainPop sendiri sini, maaf sebentar ya. Sebentar, mohon maaf, saya akan coba buka dari BrainPop untuk menunjukkan sedikit. Oke, bisa dilihat ya Bapak dan Ibu. Nah, dari video tadi itu adalah berasal dari BrainPop dan Bapak dan Ibu juga bisa mengakses BrainPop. Di sini ada beberapa materi yang bisa disediakan dari BrainPop, ada STEM atau Science, Technology, Engineer, dan Science and Mathematics. Nah, semua materi itu juga dicakup dalam BrainPop ini. Dan video yang tadi pun bisa diakses juga dari BrainPop. Namun untuk BrainPop sendiri sini adalah berbayar. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau ingin mencoba, bisa mencoba untuk membeli akunnya, untuk jika ingin menyajikan materi yang lebih ya untuk anak-anaknya. Nah, perbedaannya di sini, nah ini ada video yang tadi yang kita tes. Di sini juga ada beberapa challenge atau quiz yang bisa kita coba kepada anak-anak. Nah, di quiz ini pun kita bisa melakukan review. Jadi kalau review itu, jika jawabannya benar atau salah itu langsung muncul, benar atau salah.
atau graded itu akan dimunculkan benar salahnya ketika di akhir quiz itu selesai. Kita coba untuk bagian review mungkin ya. Nah, mungkin kita bisa membantu mengartikan untuk anak-anak kita. Jadi contohnya ini dari mana yang benar-benar di sini yang paling mirip dengan komputer program gitu. Mana apakah buku science atau buku science, buku ensiklopedia, dictionary atau kayak blueprint di sini. Oke, kita coba jawabannya betul. Terus lalu apa yang komputer bisa lakukan tanpa adanya programming? Oke, apakah bisa menampilkan image, menampilkan sound, atau menyelesaikan math problems? Sepertinya nggak ada ya. Ini biasanya kami juga menggunakan platform ini untuk melakukan group activity pada student kami. Jadi biasanya kita coba misalnya ada 3 anak atau 10 anak dalam sesi belajar kami. Nah, di sini bisa kita menunjukkan untuk kita juga lebih aktif sebagai teacher, lebih aktif untuk bertanya kepada anak-anak, dan juga kita juga dari sini juga kita bisa mencoba anak-anak menjadi lebih aktif untuk menjawab pertanyaan yang disediakan gitu. Kita bisa tanya misalnya, pendapat kamu apa nih? Jawaban dari 3. Pendapat kamu apa? Pendapat kamu apa? Pendapat kamu apa? Nah, jadi anak-anaknya juga sekalian bisa diskusi jawabannya apa. Jadi walaupun salah, ya kita biarin aja salah misalnya. Jadi mereka diskusi lagi untuk jawaban yang betul. Oke, mungkin saya langsung balikan lagi aja ke materi. Oke. Enjoy this movie, then visit. Oke, untuk bagian kedua ini adalah penjelasan tentang coding, algoritma, dan programming. Coding sendiri itu merupakan kegiatan menerjemahkan algoritma atau langkah logis menyelesaikan masalah secara sistematik ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Algoritma sendiri merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Programming itu mencakup aktivitas coding, ditambah dengan beberapa aktivitas lainnya bertujuan untuk menghasilkan program yang dapat dipakai sesuai tujuannya. Aktivitas lain di bawah programming misalnya debug, testing, dokumentasi, dan juga analisis. Jadi programming itu lebih luas ya dibandingkan coding sendiri. Coding sendiri itu adalah hanya menuliskan kode gitu. Sedangkan programming adalah memprogram suatu benda atau sesuatu sehingga bisa melakukan aktivitas yang diinginkan dengan benar. Nah, cakupan coding dan juga programming. Nah, ada satu video lagi yang bisa kita coba play untuk kita ini ke anak-anak. On a computer, you can do all sorts of things: play games, do homework, or talk to friends. All these things are done using computer programs. But what are programs made from? Computer programs are made out of their own special language called code. Please what, Mr. Mouse? A computer can't think for itself, and you can't talk to it like a person. It needs computer programs so it knows what to do. Step 100. Backwards. Code is made out of words and numbers. Sometimes it is made from words you already know. You can learn how to put these words in order so the computer understands what to do. Step 10. Forwards. You can change the numbers and the words to choose what happens in your own program. There are lots more things you can do. It is your code, so you can choose. It's up to you and your imagination. Nah, ini juga kurang lebih sama penjelasan seperti yang sebelumnya. Jadi untuk pemrograman atau coding sendiri itu kita tidak bisa ya untuk meminta atau memberikan instruksi secara lisan atau menggunakan bahasa yang biasa kita pakai. Namun untuk bahasa yang kita gunakan untuk program adalah dengan coding atau memberikan perintah kepada atau instruksi kepada komputer sehingga dapat menjalankan sesuai yang kita inginkan. Seperti untuk membuat suatu objek berjalan, kita nggak bisa bilang berjalan maju ke sebuah benda gitu, tidak bisa. Tapi langkah sebanyak 100 jarak 100 dengan jarak 100 dengan langkahnya maju atau mundur. Jadi adalah untuk memprogram sendiri adalah kita harus berikan perintah yang sangat dasar
kepada komputer. Seperti itu. Coding dan kreativitas itu coding sendiri menjadi media baru untuk komunikasi dan menyalurkan kreativitas sama seperti menulis, membaca, menggambar di kertas atau kanvas. Coding sendiri mendukung anak untuk berani melakukan eksperimen dan juga iterasi. Coding sendiri memperkuat otak kanan dan kiri. Jadi dalam coding itu juga anak itu bisa melatih logik atau problem solving dan juga artistik ataupun kreativitasnya dari membayangkan apa yang harus mereka lakukan kepada programnya sendiri gitu. Ini akan dibantu dengan beberapa platform untuk coding anak yang akan dijelaskan ke depannya nanti. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh program? Nah, kita bisa menjelaskan kepada anak-anak, contohnya itu adalah device atau peralatan yang biasa mereka gunakan. Komputer, itu paling jelas ya, komputer, handphone, tapi juga bisa memberi contoh hal-hal dasar seperti video atau merekam video itu juga melakukan pemrograman, atau smart device juga beberapa peralatan yang digunakan sekarang ini juga menggunakan program pada sistemnya. Nah, program yang dapat programming sendiri juga dapat diaplikasikan berbagai area, contohnya adalah aplikasi web atau mobile, aplikasi untuk bisnis, komputer game, hardware seperti mesin, robot atau elektronik, website, aplikasi untuk sains dan math, dan lain-lain. Nah, ini contohnya web application. Nah, kita bisa juga bertanya kepada anak-anak, contohnya apa sih web yang pernah kalian buka gitu. Nah, itu contoh dari programming. Atau tampilan itu nggak cuma langsung muncul loh, tapi kita harus memprogram dan juga mendesain. Ya, untuk UI sendiri kan ada desain UI dan UX. Console based application atau game-game yang biasa mereka mainkan seperti PlayStation dan lain-lain. Software development, nah ini kurang lebih sama. Bedanya bisa kurang lebih sama dengan web, scientific dan numerik, dalam perhitungan, scientific, segala macam, business application dan lain-lainnya. Ini juga menggambar dengan AutoCAD. Selanjutnya adalah kita bisa menjelaskan konsep-konsep dasar programming. Nah, dari yang video awal kan juga sudah ada tuh yang bagian dari BrainPop. Nah, sini adalah summary dari konsep-konsep dasarnya. Coba tadi kalian misalnya ada apa, dengar apa, loop. Nah, loop itu apa? Nanti kita lihat di sini. Ini ada loop nih. Juga bisa menjelaskan konsep-konsep dasar programming itu. Jadi itu ada banyak. Contohnya ada input. Misalnya kita bisa juga tanya pada anak, ada yang tahu nggak input apa? Penyederhanaannya, kira-kira ada yang bisa berpendapat nggak? Kira-kira input itu apa? Atau juga kita bisa menjelaskan dari teks dari slide sini, itu data yang diberikan ke program oleh user melalui keyboard atau alat input lainnya. Nah, itu misalnya instruksi via mikrofon ke Alexa, instruksi via joystick, dan lain sebagainya. Output itu keluaran, hasil dari operasi yang dilakukan program. Output sendiri dipakai sebagai model interaksi antara user dan komputer. Contohnya teks di monitor komputer, suara dari speaker. Lalu ada konsep pemrograman yang lain, yaitu ada sequence atau urutan instruksi yang dijalankan, lalu data types atau tipe data, itu tipe data yang disimpan dan dipakai oleh program. Mungkin kita nggak perlu menjelaskan untuk lebih dalamnya ya, seperti tipe data integer, string, boolean. Untuk anak-anak kayaknya belum bisa, jangan dulu. Saran saya jangan dulu. Lalu ada iterasi atau loops atau looping, yaitu perintah komputer untuk melakukan pengulangan instruksi. Lalu ada function atau kelompok code yang melakukan sesuatu hal yang spesifik. Function itu dapat dipanggil dari bagian program yang lain sehingga dapat digunakan berkali-kali tanpa harus menulis ulang semua instruksi detailnya. Selanjutnya ada selection atau conditional atau if else, yaitu perintah komputer untuk melakukan instruksi tertentu jika kondisi terpenuhi. Lalu selanjutnya ada variabel, yaitu simbol yang melambangkan suatu kuantitas nilai dalam ekspresi matematika atau program. Oke, kita masuk bagian kedua, yaitu pemrograman dengan Scratch. Biasanya Scratch ini kami gunakan juga sebagai platform anak-anak untuk belajar pemrogramming. Kenapa Scratch? Scratch itu
karena bisa di-expand oleh anak-anak untuk membuat storytelling atau membuat suatu perkenalan diri, atau juga bisa digunakan untuk membuat simple game atau bahkan game yang cukup advance pun bisa menggunakan Scratch di sini. Scratch sendiri adalah hasil pengembangan platform bahasa pemrograman yang dilakukan oleh MIT Media Labs, menjadi berkonsep visual untuk mempermudah anak-anak belajar tentang pemrograman komputer. Scratch sendiri pertama kali dibuat oleh MIT Media Labs, menjadi sebuah prototipe pada tahun 2002. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 2005 sebelum di-launching publik pada tanggal 8 Januari 2007. Sampai sekarang, Scratch sendiri sudah diterjemahkan dalam aplikasinya menjadi 70 lebih bahasa dan digunakan sebagai materi pengajaran tentang teknologi pemrograman di banyak negara di dunia. Nah, summary-nya dikembangkan oleh Universitas MIT dari USA. Ada juga media untuk sharing project. Scratch sendiri ada 2 jenis ya, bisa online dan juga offline. Kalau offline kita bisa mendownload platform Scratch-nya. Kalau online kita langsung bisa mengaksesnya menggunakan link ini, scratch.mit.edu. Nah, kelebihannya kalau misalnya Scratch yang online sendiri adalah dia bisa auto save. Jadi ketika listrik mati atau ada trouble di komputer, project yang sedang dikerjakan anak-anak itu bisa langsung otomatis tersimpan. Kalau Scratch offline, kelebihannya itu tidak perlu koneksi internet, tapi dia tidak automatic save. Jadi kalau misalnya komputernya hang, ketika sedang menjalankan project tapi lupa di save, projectnya hilang. Gitu. Atau progres yang sedang dikerjakannya itu tidak tersimpan. Kelebihan lainnya itu adalah block based coding. Jadi terutama untuk anak SD, untuk menulis dengan text based coding sendiri itu masih cukup berat menurut kami. Jadi dengan Scratch ini, dengan block based codingnya ini sangat membantu sekali untuk pembelajaran anak dalam coding atau pemrograman. Dan selain itu juga Scratch itu gratis, jadi semuanya bisa mengunduh ataupun juga mengakses via online untuk menggunakannya. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa klik linknya untuk bisa melihat bagaimana tampilan Scratch. Itu akan bisa langsung redirect ketika kita klik di sini ke dalam Scratch-nya sendiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah cara mendaftar sebagai pengguna Scratch. Kita juga bisa mengklik link ini dengan link scratch.mit.edu/join. Juga ketika kita masuk ke dalam Scratch, kita bisa mencoba. Nah, kita bisa langsung klik saja join Scratch. Misalnya, oke, sini ada username dan passwordnya simple. Coba misalnya, pakai nama sendiri, Esa, kakak Kominfo, passwordnya. Oke. Oke, saya ganti deh. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada nama misalnya, kadang juga kalau misalnya kita cek nama di sini ada tulisan bisa dicek dulu ya. Kalau misalnya nggak bisa next, kadang di sini ada tulisan name already taken, berarti username-nya itu sudah ada yang mengakses, sudah ada yang punya, sudah ada yang pakai. Saya coba. Nah, username already taken, try another. Berarti username itu sudah ada yang pakai. Kita coba. Kita adalah pilih negara. Sebenarnya ini tidak terlalu pengaruh, tidak akan. Tapi kalau bisa ya kita isi dengan jelas ya. Here. Kita ada gendernya. Nah, di sini ada pilihan
Kalau tidak ingin menyebutkan female atau male juga ada pilihan lain di sini. Prefer not to say juga ada kalau nggak ada yang mau menjawab. Selanjutnya adalah emailnya. Ini dibutuhkan kalau kita ingin join Scratch. Nah, terus kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya kita nggak perlu join untuk Scratch-nya, langsung bikin aja? Jawabannya adalah bisa. Jadi saya langsung skip aja. Kalau ketika tadi saya isi dan next itu udah langsung join atau membuat akun di Scratch-nya. Jadi kalau kita nggak sign in pun atau kita nggak membuat akunnya, kita pun masih bisa. Jadi langsung create project-nya aja, langsung klik project, klik create sini. Nah, ini langsung bisa mengakses Scratch-nya. Seperti itu. Nah, tapi kekurangannya adalah kalau kita tidak membuat akun di Scratch, file ini tidak bisa otomatis tersimpan. Jadi ketika ada error dalam device atau masalah connection issue, project atau progress yang sudah dibuat itu tidak akan tersimpan. Tapi tetap bisa disimpan dalam komputer kita menjadi file dengan ekstensi Scratch atau SP3 kalau di sini. Jadi kalau bisa, kami sangat menganjurkan untuk membuat akun untuk teacher-nya dan juga untuk student-nya untuk membuat akun. Dan setelah membuat akun, kami juga menyarankan untuk mengkonfirmasi akunnya supaya kalau tidak dikonfirmasi, itu bisa otomatis tersave atau tersimpan. Tapi perbedaannya adalah tidak bisa di-share. Gitu. Fungsi share ini kita bisa link terhadap project dari student kita itu bisa kita kirim kepada orang tua mereka, atau mereka bisa mengirimkan kepada teman-temannya untuk dibuka selanjutnya. Nah, itu kelebihannya kalau kita sudah konfirmasi email, kita bisa share tadi. Oke. Mungkin saya beri waktu 10 menit ya untuk Bapak dan Ibu. 5 menit ya mungkin 10 menit terlalu lama untuk mencoba membuat akun dari Scratch di sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanya atau ada kesulitan dalam membuat akunnya, boleh bertanya di kolom komentar. Oke, saya tunggu untuk 5 menit ya Pak dan Ibu. Terima kasih. Ya, jadi untuk sekali lagi tadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat akunnya, bisa lihat dari slide dan ada linknya juga sudah tersedia di sana. Jadi semua bahan ajar yang Bapak dan Ibu nanti berikan kepada anak-anak, semuanya sudah kita sediakan di slides-nya juga ya. Jadi bisa diakses langsung dari sana. Oke, terima kasih Bapak Rio. Oke. Memang tidak sulit ya untuk membuat akunnya sendiri. Jadi anak-anak pun juga biasanya aman. Paling untuk problemnya biasanya di anak-anak itu di email. Jadi mereka tidak punya email sendiri, kadang masih merge dengan orang tua, bahkan ada juga yang masih belum punya email sendiri gitu. Tapi untuk di Scratch sendiri, kalau misalnya kita menggunakan, oh ya sorry, jadi kalaupun kita sebagai teacher ini ingin membuat akunnya dengan email yang kan tadi untuk membuat akun itu diperlukan email ya. Nah, kalau kita menggunakan email kita sendiri pun bisa. Jadi satu email itu bisa digunakan untuk konfirmasi banyak akun Scratch seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin 20 akun dengan satu email itu bisa. Jadi semuanya yang penting setelah membuat kita konfirmasi pada email kita. Seperti itu. Oke, mungkin 2 menit lagi ya sampai 9.35.
Apakah Ibu ada yang belum membuat? Baik, untuk menjawab pertanyaan Bapak Asep di sini, ya bisa Pak. Untuk tablet atau iPad di sini, Scratch juga menyediakan platformnya untuk tablet. Nah, tapi untuk mobile saya belum pernah coba ya. Mungkin saya coba cek lagi. Tapi kalau untuk tablet di sini ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga Scratch sendiri juga banyak jenisnya ya Pak dan Ibu. Jadi ada juga Scratch Junior. Ini lebih diperuntukkan untuk anak-anak yang lebih kecil. Jadi blocks-blocksnya enggak lebih sedikit, tidak terlalu kompleks lah dibandingkan Scratch. Tapi Scratch juga punya platform masih dari Scratch juga, ekstensinya juga yang lebih kompleks. Nah, itu nanti akan kita pakai dan kita coba juga untuk membuat program kecerdasan artifisial. Oh, sudah bisa mobile berarti ya, Pak? Oke. Oke. Oh, sudah 9.36, sudah lewat. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin materinya. Oke, sepertinya sudah banyak juga yang sudah membuat dan sudah mencoba juga sekalian. Nah, selanjutnya untuk interface dari Scratch sendiri, ini di sini adalah interface dari Scratch. Nah, mungkin bisa sambil lihat di sini ya sekali. Oke, nah ini interface dari Scratch. Kita membuka atau mengklik create project dari Scratch tersebut. Nah, di sini ada 3 jenis ini. Pada editor Scratch terdapat 3 bagian utama, yaitu palette block coding, area coding, dan area stage. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dari slide selanjutnya. Nah, ini 3 bagian dari Scratch. Ada palette coding, sebelah kiri area coding, dan area stage. Ini palette codingnya. Ini mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu ada seperti ini, bisa. Jika untuk menguasai baru bisa dari tutorial di sini. Dan di sini adalah area stage-nya atau tampilan yang akan muncul ketika kita sudah memberikan perintah atau code pada program kita di bagian sini. Kita kembali sebentar. Nah, di area stage bagi 2, yaitu area stage untuk memperlihatkan tampilan dan area stage untuk mengatur sprite, karakter di Scratch dan juga backdrop. Nah, bagian sini maksudnya adalah bagian di sini. Nah, ini adalah tadi sebelah kanan ini. Jadi sebelah sini adalah tampilan project-nya. Bagian sini adalah pengaturan untuk sprites-nya atau objek-objek yang kita gunakan pada Scratch, dan bagian sini adalah pengaturan backdrop atau background dari Scratch-nya sendiri. Nah, maksudnya di palette block coding terdapat juga blok yang warna-warni yang masing-masing berfungsi sebagai perintah bahasa pemrograman dalam mengatur sprite, suara dan juga backdrop. Untuk menaruh dalam area coding kita hanya melakukan drag and drop ke dalam area coding. Nah, tiap warnanya sendiri melambangkan kategori perintah di programming.
Nah, ini bagian palette blocks-nya, dan juga ada pilihan untuk kostum dan juga sounds. Nah, kostumnya sendiri ini tergantung dari sprite-nya ya. Kalau kita mengganti sprite-nya, kostumnya juga akan berubah. Jadi setiap sprite di sini sendiri juga memiliki masing-masing codes, kostum, dan juga sounds yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita coba menambahkan sprite baru, nah ini misalnya ikan, nah dia memiliki code sendiri yang terpisah. Contoh misalnya saya tambahkan box ini di sini, nah ini tidak akan muncul untuk bagian ikan. Nah untuk kostumnya sendiri dia punya 2 di sini. Ketika kita pindahkan, nah ikan sendiri memiliki 2 kostum yang berbeda. Nah sound-nya juga terpisah ya. Ini meow, contohnya ini water drops. Oke. Nah, pada palette block coding, untuk berpindah-pindah kategori coding yang ada, kita hanya butuh memilih warna yang berderet dari atas ke bawah bagian di layar. Nah, di sebelah kategori adalah blok-blok sedangkan untuk kategori yang dipilih. Nah, mungkin Bapak dan Ibu melihat hanya kok ada biru ini aja gitu, tapi kalau kita klik, nah ini bagian looks, dia berbeda. Sounds, events, control, sensing, operator, variables, dan my blocks. Nah, akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, Scratch ini sangat user friendly sekali untuk anak-anak karena anak-anak sendiri lebih cepat mengingat dengan warna ya. Jadi misalkan kita bisa ini nih, kan kalau misalnya menghafalkan seluruhnya ini sangat sulit karena blok saya sangat banyak. Misalnya kita mau bilang pakai move blocks gitu, move itu di mana gitu, mereka nyari, wah susah. Nah coba, tapi kalau dari sini dengan adanya warna ini sangat membantu sekali untuk anak-anak. Misalnya pertama kita kenalkan dulu, jadi coba pakai move blocks gitu. Nah coba kalian lihat move blocks itu warnanya apa, biru. Oh, biru itu berarti bagian motion ya, gitu, untuk melakukan sebuah pergerakan. Nah gitu. Jadi semuanya itu sudah dikelompokkan berdasarkan warna-warnanya. Gitu. Selanjutnya di bagian kanan atas area coding, terdapat gambar menandakan sprite atau backdrop mana area coding sedang aktif. Di bagian kanan bawah terdapat gambar kaca pembesar, misalnya membesar atau kecilkan tampilan blok coding sesuai kebutuhan. Nah ini untuk area coding, nah ini ada sedikit siluet kecil ya, sedikit transparan. Berarti ini memberitahu ini kita sedang melakukan codes di bagian objek atau sprites ikan atau fishbowl di sini. Kalau kita ganti ke kucing, nah kita sedang melakukan code pada bagian sprite si cat-nya. Nah, selanjutnya ada magnifier di sini untuk membesar dan mengecilkan. Ini misalnya terlalu kecil anak-anak susah melihatnya, kan ada juga yang lebih senang kalau gambarnya lebih besar gitu, kita bisa memperbesar. Nah, memperkecil kalau misalnya ternyata code-nya panjang tidak terbaca gitu. Pengen melihat semuanya. Nah, ini bisa perkecil juga. Sangat kecil bisa. Atau kita juga bisa menggunakan scroll. Kita hold control pada keyboard dan juga scroll dari mouse. Jadi bisa juga seperti itu ya. Nah karena beberapa anak kan juga senang kalau misalnya anak-anak yang lebih kecil, biasanya kan code-nya lebih simple dan mereka juga lebih senang kalau misalnya code-nya itu lebih terbaca atau objek-objeknya lebih terbaca seperti ini ya. Ini juga sangat user friendly untuk anak-anak. Nah ini kategori-kategori blocks pada Scratch. Ada motion, yaitu blok-blok coding untuk mengatur gerakan sprite, mulai dari merubah sudut, merubah posisi, atau blok-blok berkaitan dengan posisi untuk dikombinasikan dengan blok-blok kategori kontrol dan operator. Ada blok looks, yaitu blok-blok coding untuk mengatur tampilan sprite, dan juga latar belakang pada karya atau projects. Ada blok events, blok-blok coding kondisi pemicu, tempat semua blok lain ditaruh atau bisa berjalan sesuai kondisi pemicu. Dan juga ada blok control atau blok-blok yang digunakan untuk mengontrol alur sebuah program menggunakan blok conditional if else atau pengulangan atau repeat untuk mengulang coding sehingga mempunyai suatu pola. Lalu ada blok sensing di sini. Look, sound, events, control, sensing, sini ya, ada semua.
atau blok-blok yang digunakan untuk dikombinasikan dengan blok lain untuk melakukan interaksi pada sprite atau objek lainnya. Digunakan juga untuk menambah interaktivitas pada program yang dibuat. Kalau ada blok sounds atau blok-blok coding yang berkaitan dengan suara, bisa tunjuk. Lalu ada blok operators, blok-blok tindakan pemudah operasi matematika, dan juga logic atau perbandingan juga ya. Logic boolean juga di sini ada di operators. Ada blok variabel untuk membuat suatu variabel, dan juga my blocks untuk membuat code sendiri atau membuat function sih biasanya di sini. Nah, bisa kita lihat aja contohnya. Sebentar, maaf. Bagian motion, ini ada blok moves ya, untuk melakukan pergerakan pada sprite, misalnya kucing, kita klik aja juga bisa. Nah, bergerak sedikit ya. Jadi anak-anak bisa tambahkan aja kalau ingin bergerak 100 steps. Nah, ini kita tidak menyebutkan sebagai pixel ya, tapi steps. Jadi anak-anak juga tidak bingung gitu. Oh, 100 langkah gitu. Nah, tapi untuk anak-anak yang sudah sedikit besar, mungkin kita bisa menjelaskan dengan konsep pixel. Nah, itu langsung berpindah ya. Ada block turn, bisa kita coba aja. Ini kita langsung klik juga bisa ya, Bapak dan Ibu. Nah, dia akan bergerak, berputar sebanyak 15 derajat. Kita bisa ubah besarnya, misalnya 20. Oke. Kurang besar ya. 90 mungkin. Nah, lebih jelas. Nah, jadi kita bisa bikin kucing salto misalnya untuk anak-anak, bisa senang kayak gitu. Yang lucu-lucu itu anak-anak suka. Nah, ini turn-nya ke kanan, ada juga turn ke kiri. Nah, ini biasanya sedikit tricky ya untuk anak-anak. Untuk belok kanan atau kiri itu masih agak susah. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa membantu anak-anak untuk menjelaskan belok kanan atau kiri itu yang mana gitu. Karena ya ini sedikit yang agak kurang jelas adalah kanan dan kiri sini pun sedikit susah untuk anak-anak yang baru belajar pemrograman atau menggunakan Scratch sendiri untuk menggunakannya. Tapi kalau seiring waktu biasanya mereka sudah hafal ini untuk belok kanan, ini untuk kiri. Coba saja, nah ini ke kiri kan, di beloknya. Turn-nya ke kiri, ini turn-nya ke kanan. Oke, selanjutnya ada go to random position, jadi sprite-nya di sini bisa berpindah ke banyak posisi. Nah ini jadi scratch-nya bisa kita pindahkan ke koordinat atau titik yang bisa kita atur dengan x-axis dan y-axis yang bisa kita atur. Bisa juga dicek dari sini. Kalau ini misalnya kita mau tahu ini titiknya titik mana sih, kalau mau di ujung kita bisa menggerakkan sprite-nya juga di sini misalnya. Oh, berarti di sini ya, pin 229 dan juga 180. Kalau kita ingin memindahkan scratch-nya nanti pindah ke sini, nah kita bisa update go-to-nya dengan number yang ada di sini. Gitu. Misalnya kita mau pindah ke 175. 175 dan juga minus 71. Oke, nah kalau itu kita pindahkan kucingnya misalnya ke sini. Kalau kita klik, nah dia pindah ke situ ya, ke titik yang sebelumnya yang sudah kita cek. Kita pindahkan, kita coba lagi. Nah, jangan selalu ke titik yang dituju. Oh, saya mau cek pertanyaan sebentar. Ada pertanyaan dari Bapak Dian ya, Bapak Dian Adi Kurnia. Untuk materi yang dijelaskan kami ini bisa diakses melalui link ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi di bit.ly/kominfo_kk.ai di sini sudah ada semua modul. Ada overview, silabus, dan ini materi-materinya. Ada materi SD dan SMP-nya, semuanya ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin mengajar anak-anaknya nanti, bisa juga mengakses dari sini aja. Slide-nya semuanya ada di sini. Untuk SD dan SMP, saya jelaskan kembali, kurang lebih materinya sama. Yang agak sedikit berbeda adalah materi di hari keempat dan kelima. Untuk SMP agak sedikit advance, tapi tidak terlalu jauh materinya dengan yang SD. Jadi kurang lebih sama sih. Kalau mungkin Bapak dan Ibu lebih serak untuk memberikan materinya dengan lebih, mungkin bisa walaupun mengajar SD, bisa juga menggunakan silabus atau materi di SMP ini.
tidak terlalu berbeda. Terima kasih, Pak. Oh, untuk sebentar satu-satu ya. Untuk koordinat XY itu mengikuti koordinat monitor kah atau bukan Kartesian? Di sini untuk pertanyaan itu ada di bagian sini ya, Bapak. Sebentar. Oke. Nah, tadi kan slide ini. Nah, slide selanjutnya ini menjelaskan koordinat X dan Y-nya ya, Pak. Jadi di bagian area stage atau di sini mungkin tidak terlalu kelihatan untuk garisnya, tapi di sini ada ini koordinatnya. Nah, area stage sendiri itu berukuran panjangnya 480 pixel dan lebarnya 360 pixel. Namun ini dibagi dengan titik 0 di bagian tengah. Jadi untuk panjang yang 480 pixel terbagi dua, 240 pixel ke kanan dan minus 240 pixel ke kiri. Jadi kalau ingin mengakses bagian ini, kita memakai koordinat X-nya minus 240. Kalau ingin spread di tengah berarti titik X-nya 0. Kalau Y-nya juga 0. Nah, ke atasnya pun dengan lebarnya 360 pixel dibagi dua bagian. Jadi dia ke atasnya itu 180 pixel atau mungkin di sini bilangnya steps ya. Ke bawahnya itu minus 180. Nah, ya sini juga menggunakan koordinat kartesius dengan sumbu X dan Y. Nah, tapi bagiannya itu terbaginya pada bagian area stage ini aja. Jadi nggak dari layar ya. Dari sudah ditentukan dengan panjang area stage pada scratch yaitu 480 pixel dan 360 pixel untuk panjang dan lebarnya. Seperti itu. Oke. Oh iya. Untuk mereset posisi scratch dan untuk berdiri di posisi awal, ini bisa kita pakai dengan misalnya kita udah pindah sini. Jadi kita ada events di sini ya. Jadi biasanya untuk events ini kita pakai apa sih trigger ketika ingin memulai awal ataupun suatu event yang ingin kita pakai gitu. Jadi misalnya kita mau mulai semua project kita ini akan dimulai dengan ketika kita mencet green flag di sini. Nah, kita bisa menggunakan initial position atau direction segala macam bisa kita buat di sini. Jadi contoh misalnya di sini posisinya saya mau buat di titik 00. Jadi dia ada di tengah dan juga dia mengarah ke arah 90 derajat. Jadi ketika kita klik sini, nah dia akan di posisi tengah dengan mengarah pada arah 90 derajat. Untuk direction sendiri bisa kita atur juga dengan di sini. Nah, kita tarik sini. Kalau anak-anak kesulitan, sudutnya berapa sih? Kan untuk anak kelas yang kecil ya, 2 atau 3 segala macam itu untuk sudut masih belum belajar. Jadi mereka masih bisa menggunakannya dengan dicoba aja di sini. Kamu mau bikin objeknya ke arah mana? Misalnya ke atas. Nah, berarti ke sini. Lihat tuh sudutnya berapa? Oh, 0. Oh, 0 derajat tuh ke atas. Jadi anak tahu di situ. Nah, jadi langsung ke update juga kalau kita geser ya. Nah, kita buat event sini untuk initialnya atau initiation-nya. Lalu kita buat event lain misalnya. Kalau kita mencet space, kita bergerak ke posisi tadi misalnya. Saya mau pindah ke 240, berarti kanan tok. Dan juga 180, berarti ke atas. Nah, jadi kalau saya mencet spasi, nah dia ada di atas, pojok kanan atas. Kalau saya mencet green flag lagi, dia akan kembali ke posisi awal. Gitu. Untuk block control. Oke. Mungkin sebentar satu-satu ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, untuk bagian motion sendiri, ada glide. Nah, glide sendiri agak sedikit berbeda dengan steps ya. Kalau untuk steps-nya sendiri, misalnya dia jalan, nah tidak terlalu kelihatan ya, 100 mungkin. Nah, dia seperti sedikit ada teleport ya. Sebentar, maaf. Oke. Jadi kalau di sini kita seperti teleport. Nah, tapi kalau glide sendiri di sini, dia akan bergerak berjalan perlahan. Contohnya, nah, jadi tidak langsung lompat ya. Di situ.
bedanya glide. Nah, ini contohnya ke random position. Bisa juga kita set untuk pergi ke mouse pointer misalnya. Oh, nggak bisa langsung. Masih update situ. Bentar. Kita pakai triggernya yang lain berarti. Oke, misalnya saya mencet spasi, mouse pointer saya di sini. Nah, dia akan jalan. Oke. Nah, saya juga pindah ke sebuah objek yang sudah ada, misalnya ke fishbowl, spasi. Nah, udah. Pencet green flag untuk kembali, spasi. Nah, dia pindah lagi. Seperti itu untuk glide. Lalu ada juga opsi lain untuk glide sendiri adalah untuk glide ke posisi coordinates dengan x-axis dan y-axis. Nah, sini bisa kita tentukan misalnya ke tadi 240 dan juga mau udah jalan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Glide. Ini point in direction tadi sudah saya coba. Jadi untuk mengatur dia ingin mengarah space-nya sendiri menghadap ke arah sudut berapa gitu. Saya coba point in mencet spasi mungkin terlalu jauh. Nah, itu jalan belakang. Sudutnya kita coba, kita pakai ini aja ya. Mungkin lebih mudah menjelaskan untuk anak-anak. Point in direction 180, berarti dia jalan, lalu dia belok 180 derajat. Dengan titik nolnya di atas ya. Nah, 180 derajat seperti ini. Tengah atau setengah lingkaran. Oke. Ya, simpan Mina. Oke, selanjutnya ada juga change X di sini. Biasanya kita pakai untuk membuat suatu pergerakan dari spread-nya sendiri. Contohnya adalah kalau kita mencet spasi, dia akan change X atau mengupdate posisi X sebanyak nilai yang kita masukkan, yang 10 di sini. Nah, ini akan lebih terlihat ketika kita menggunakan blocks control nantinya ya, untuk membuat suatu animasi berjalan. Untuk simpelnya seperti ini dulu. Nanti kita gabungkan selanjutnya. Oh, ini untuk Y position. Nah, kalau ini set X adalah mengatur posisi X-nya di mana. Ini juga kita bisa pakai untuk initial position. Misalnya set X itu 40, berarti set X itu 0, nah berarti Y-nya juga kita pakai ini. Nah, ini kurang lebih sama ya. Misalnya kita spasi, kita mencet green flag lagi, nah di posisi awal. Jadi ini dan ini ada sama kurang lebih. Kalau kita ingin mengatur atau set posisinya hanya posisi X aja, kita bisa pakai ini juga. Atau pakai ini juga bisa sebetulnya sih. Jadi X-nya aja yang diupdate. Y-nya bisa mengikuti sesuai yang kita mau lah. Nah, terus selanjutnya ada blocks lainnya, itu ada if edge bounce. Jadi ini mengatur ketika dia sampai di pinggir atau pojok, dia akan bounce atau memantul, jadi nggak tembus. Contoh, enaknya gimana ya? Mungkin saya sedikit pakai kontrol ya. Jadi forever, misalnya, ini saya kembalikan dulu. Oke, saya setting supaya ketika sampai di tepi atau on edge, dia akan bounce. Saya pakai blok forever sini misalnya. Tadi yang belum saya contohkan adalah change X ya. Jadi dia akan berjalan sebanyak 10. Nah, itu forever berarti tanpa henti. Oh, maaf. Nah, tes dulu, balik. Nah, nyata harus masuk di forever, saya lupa. Maaf. Oke, nah, tapi ini tidak lanjut karena yang di set adalah X. Jadi walaupun dia mantul, dia hanya posisi ke sini. Jadi harus ada yang kita betulkan sedikit. Kalau kita ganti dengan move, perbedaannya adalah, nah, oke, dia bisa mantul ya. Nah, bedanya jadi kalau X itu
akan selalu bergerak ke arah X. Jadi kalau misalnya move 10 steps, change X by 10, dia akan selalu bergerak ke arah posisi sumbu X positif, atau ke kanan, terus-terusan. Walaupun dia memantul, dia akan tetap mengarahnya ke kanan. Bedanya kalau move, dia kanan dan kiri tidak masalah gitu. Nah, oh iya saya lupa mencoba. Jadi kalau misalnya kita mau bikin dia mundur, kita juga bisa menggunakan minus di sini ya. Contoh di sini minus 100 misalnya. Jadi kita coba pakai, nah dia bergerak ke kiri. Nah, itu bedanya. Nah, kalau kita pakai move, kalau kita pengen gerak ke kiri juga bisa. Jadi misalnya kita update minus 10 secara terus-menerus atau forever. Maaf. Nah ini ternyata nggak ke-update karena kita setnya minus 10, dia akan ke kiri terus ya. Jadi harus positif. Nah, terus kenapa sih kalau misalnya mantul kok dia terbalik gitu? Nah ini kita bisa memakai block codes yang setelahnya, yaitu set rotation style. Set rotation style left dan right, perputaran dari objeknya ini hanya kiri dan kanan. Jadi kita update. Oke. Nah, jadi dia scratch-nya sendiri atau sprite-nya tidak akan terbalik ya. Nah, ada juga opsi lain yaitu down rotate. Nah, down rotate kurang lebih sama yang seperti itu. Nah, jadi nggak terbalik. All around. Nah, all around berarti bisa kemana aja, dia nggak terbalik ya. Ini akan lebih jelas kalau kita menggunakan setting, kalau kita mengupdate posisinya dengan turn. Kita tes left and right. Nah, kalau down rotate kurang lebih sama ya. Kalau up run, nah kalau run dia malah muter ternyata. Jadi kita bisa bermain-main di bagian sini ya. Selanjutnya ada X position, Y position, dan direction. Ini untuk mengambil parameter dari posisi sebelumnya. Misalnya kita bisa menarik dari sini. Satu Y position, sebanyak Y position awalnya. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagian motion. Oke, untuk selanjutnya untuk bagian looks, sini kita bisa pakai untuk mengubah tampilan atau menampilkan sesuatu, semuanya ada di blok looks di sini ya. Contohnya adalah kalau kita menggunakan say hello for 2 second, kita mencet space. Nah, sprite sendiri akan mengucapkan hello. Nah, selama 2 detik. Kalau kita update ininya, numbernya di sini misalnya 8 seconds ya, mungkin lebih berasa. Space, nah dia bilang hello lebih lama, seperti itu. Nah, untuk mengubah teksnya kita bisa ganti update teksnya di sini. Selamat pagi, misalnya. Space, nah, selamat pagi, selama 8 second. Nah, perbedaannya dengan blocks yang di bawahnya di sini adalah kalau kita menggunakan blocks yang ini, teks tersebut akan hilang setelah waktu yang sudah kita tentukan. Saya tadi 2 detik, akan hilang setelah 2 detik. Nah, kalau di sini teksnya tidak akan hilang. Nah, jadi ini tidak akan hilang ya teksnya. Itu perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya dengan say dengan thing adalah kalau kita menggunakan thing, dia akan keluarnya seperti bubble. Kelihatan ya, sedikit ada bubble text. Nah, jadi seperti dia itu nggak ngomong, tapi berpikir gitu. Jadi berkata dalam pikirannya, kurang lebih seperti itu. Itu bedanya think dan say. Nah, ini juga sama. Jadi kalau pakai ini, nah, teksnya tidak akan hilang. Seperti itu. Selanjutnya ada switch costume, yaitu untuk mengganti kostum ataupun gambar yang sudah kita atur pada kostum dari sprite-nya sendiri. Beberapa sprites atau gambar di sini, gambar ataupun objek di sini memiliki kostumnya masing-masing.
Nah, kita bisa buka dengan pada panel di sini. Nah, jadi ada ini ya. Jadi kita bisa melakukan animasi sebuah pergerakan kucingnya di sini dengan mengganti kostumnya. Sini. Kita juga bisa menambahkan kostumnya sendiri nantinya. Oke, nah ini kostum 2. Misalnya saya ingin ketika mulai dia pakai di kostum 2. Nah, jadi dia startnya dari kostum 2. Atau saya ingin dari kostum 1, dia bisa start dari kostum 1. Nah, next kostum ini adalah mengganti kostum setelahnya. Nah, ini juga bisa dilakukan looping atau pengulangan ataupun iterasi. Jadi bisa gunakan untuk mengganti kostum secara terus menerus. Jadi kostum 1, kostum 2, kembali kostum 1, kostum 2. Yang biasanya kita bisa pakai untuk melakukan pergerakan animasi berjalan. Contohnya, kita nggak pakai tune ya, supaya tidak. Nah, oh, saya lupa set all around. Nah, oke. Nah, mungkin masih terlalu kaku. Nanti bisa kita atur dengan blocks yang lain nantinya. Selanjutnya ada change size. Kalau kita ingin mengatur size-nya, udah cukup penuh ya, kita zoom out sedikit. Kita hapus sekali ya. Nah, change size ini untuk mengatur. Oh, ada pertanyaan untuk kostumnya, pilih di mana. Jadi codes, kostum dan sound dari objek ataupun sprite di sini memiliki kostum, codes atau sounds masing-masing ya, Bapak dan Ibu. Ini bisa diakses, misalnya saya ingin mengakses kostum dari si fishbowl atau ikan, ada di sini. Ini khusus untuk fishbowl. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk bagian codes-nya ada gambar transparan kecil untuk menunjukkan sprite apa yang sedang kita lihat. Nah, untuk kucing misalnya, di sini ini codes-nya sendiri masing-masing, kostumnya juga masing-masing. Oke. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita kembali untuk change size. Misalnya saya ingin dengan triggers lain atau events lain, saya ingin mengganti. Ini Bapak dan Ibu bisa juga mengganti triggersnya atau events-nya dengan klik bagian sininya. Misalnya up arrow pada keyboard untuk change size by 10. Saya pengen update juga. Kalau saya pencet down arrow, oh iya, sorry, satu lagi untuk memudahkan kita melakukan coding, ini juga kita bisa right click pada codes-nya kalau ingin menduplikasi codes-nya. Untuk single code, misalnya kita klik di sini aja bisa duplicate. Nah, kalau full codes bisa kita klik di kanan duplicate. Nah, ini full codes-nya simpan. Untuk membuang codes-nya sendiri juga kita bisa buang bagian panel blocks kembali ya Pak dan Ibu. Nah, seperti itu. Saya tarik ke sini, kita buang ke sini. Simple untuk anak-anak juga. Nah, kembali lagi di sini untuk mengganti size-nya. Untuk change size by 10 itu berarti adalah mengupdate size-nya atau ukuran dari sprites-nya sendiri sebanyak 10 pixel dari atas. Nah, untuk mengecilkan kembali kita menggunakan minus Bapak dan Ibu. Nah, change size by minus 10. Saya mencet down arrow. Nah, dan kecil. Nah, sangat hilang. Anak-anak iseng tuh pengen ngumpetin sprites-nya. Ada kok, Pak, Bu, sprite saya. Mana nggak kelihatan, ternyata dikecilin sama dia. Untuk awalnya sendiri juga kita bisa mengupdate sprite size-nya dengan sebentar. Nah, dengan menggunakan set size untuk langsung menggunakan code. Jadi ketika kita besarkan, nah terus kita pencet start project kembali atau green flag, nah dia akan kembali 100%. Atau kalau misalnya mau manual pun di bagian panel sprite sini semuanya ada bisa kita set. Kalau mau ke go to X dan Y, kita bisa change aja di sini langsung juga bisa. 120 dan nah dia pindah. Y-nya juga diganti misalnya jadi 20. Enter. Nah, dia gerak ya. Direction kalau kita mau set dari sini bisa untuk startnya. Nah, oke, kita enter. Oh, ini tadi saya ganti left and right. Di sini juga bisa
set rotation left and right juga bisa diganti di sini untuk left and right, all around ataupun down rotate juga bisa di set di sini. Nah, tadi kenapa dia nggak muter karena saya set. Kalau ini, nah, kalau all around bisa geser ya. Langsung update, left and right lagi kita kembalikan. Down rotate, nah dia nggak muter kan? Kalau down rotate ini perbedaannya. Lebih jelas mungkin dari sini ya Bapak dan Ibu. Perbedaan. Kalau kita putar, dia nggak putar. Oke, nah tadi juga size bisa kita set di sini. Mungkin kita ketika kita masukkan sprite, size-nya kita mau set 20 misalnya. Nah, dia akan mulai dari sini. Untuk menampilkan ataupun apa ya, tidak menampilkannya kembali, kita juga bisa set dari sini, hilang atau muncul. Nah, tapi lebih baik kita biasakan anak-anak dengan codes di sini ya. Jadi karena kalau sudah dari sini kan, ketika kita mencet green flag ataupun mereka ingin dengan triggers yang lain, itu akan lebih mudah. Nah, langsung set semuanya daripada set satu-satu. Oke, kembali ke bagian looks lagi. Saya sudah, lalu ada effects di sini. Saya menggunakan events lain mungkin. Apa ya? Nah, ini juga ada semua letter, alfabet sampai Z, dan juga numbers yang bisa kita gunakan. Ada juga any, jadi kalau kita menekan tombol apapun, ini akan melakukan suatu perintah. Jadi mungkin saya set dengan A key. Di sini ada beberapa jenis effects yang bisa kita pakai. Contohnya change color, jadi mencet A. Nah, sketch-nya berubah warna. Dan anak bisa bermain warna di sini.